Halo teman-teman YouTube, motor dengan harga ya 12 sampai 17 jutaan. Kira-kira apa aja ya kekurangan dari si Yamaha R15 lansiran tahun 2014, 2015, 2016 cuy. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, yang pertama yang gue sorot adalah bagian peleknya ya. Gue nggak tahu kenapa cuy, sama pelek R15 yang versi ini tuh kok aneh gitu ya, pelek bintang gitu ya, karena menurut gua akan lebih cocok malah justru pakai pelek palang biasa cuy ya, pelek 5 biasa atau pelek Yamaha R15 yang terbaru ini, karena gua lihat sih dari sisi itu jadi kayak Vixen banget cuy si peleknya itu, jadi mirip-mirip lah gitu kan. Terus yang kedua ya, kekurangan dari si Yamaha R15 ini adalah tentunya ukuran dimensi si bodinya ya. Jadi memang bodinya sebenarnya udah sesek ya, cuman masih ada beberapa bagian yang kelihatan kopong di motor ini. Oke, last yang ketiga, cover mesin dan mesinnya ya. Kita tahu semuanya bahwa Yamaha R15 itu kan menggunakan mesin yang identik dengan Yamaha Vixen. Ya, kalau bisa sih desain crankshaftnya lah ya, atau bagian apanya tuh lebih diperhalus sehingga nggak menimbulkan opini bahwa motor R15 itu adalah motor Vixen yang dijubahin ya. Mungkin kasus ini tuh akan beda sama CBR dan CB ya, karena kan tentunya CBR sendiri lahir pertama, lalu akhirnya keluar versi nakednya yaitu yang CB. Kalau Yamaha R15 ini kan terbalik cuy, dia lahir dulu Yamaha Vixen, lalu akhirnya lahirlah si Yamaha R15 Indonesia, sehingga banyak orang-orang atau yang pembeli itu bingung ya, ini motor Vixen yang dibajuin gitu kan. Ini juga menurunkan si harga jual dari si Yamaha R15 ini sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah ukuran tangki yang kecil ya. Sebenarnya motor itu udah lebar banget cuy, bener, bodinya tuh firenya besar. Kalau kalian naik di motor ini tuh kerasa besar lah dibanding CBR 50 sekalipun ya. Cuman yang minusnya adalah ukuran tangkinya yang kecil. Ya memang bisa diganti juga sih sama ukuran tangki yang lebih besar ya. Cuma kan itu kondom cuy, dia pakai plastik, sedangkan originalnya tuh kelihatan kayak kecil. Jadi ya pas mau naik, oh iya baru kerasa ini motor 150 cc nya cuy. Beda ya kalau misalkan mungkin tangkinya ini lebih diperbesar kayak kakaknya Yamaha R6, mungkin lebih baik kelihatannya ya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian depannya, bagian lampu. Memang motor itu mengadopsi dari model Yamaha R6 ya, tapi menurut gua lampunya kebesaran. Ya kalau misalkan dibuat model lampunya itu lebih apa ya, lebih kelihatan tajam dikit lagi, menurut gua tuh motor itu bakal ganteng banget cuy, bener. Pastilah parah lah. Terus selanjutnya ya, itu di bagian stang ya. Nah R15 ini tuh padahal udah menyomot desain dari R6 yang udah ganteng banget, tapi kenapa stangnya itu masih upper yoke ya, belum under yoke. Padahal kalau dipasang under yoke itu mempertegas banget bahwa ya motor itu adalah motor sport gitu ya, dan mungkin beberapa orang akan notice hal ini dan menjadi daya tarik tersendiri ya, karena jarang lah motor-motor 150 cc yang di kelasnya ini pakai motor yang tipikalnya itu dia under yoke ya, pasti tetap upper yoke. Terus selanjutnya adalah tentunya adalah mesinnya yang SOHC ya. Nah ini sebenarnya sih kalau kata orang-orang di Indo tuh ini kekurangan ya, karena CBR dan GSX itu dia udah pakai mesin DOHC. Tapi menurut gue tuh ini suatu keunggulan, karena menurut gue ya memang mesin SOHC ini ya memang sesuai dengan karakteristik di Indonesia cuy, yang memang lebih proper ke stop and go daripada mesin DOHC gitu. Kita mau ngebut-ngebutan buat apa cuy? SOHC ini tarikan bawah tetap oke, tarikan atas pun nggak memble ya. Bagi mungkin yang R15 terbaru itu ada sistem VVA ya. Next selanjutnya mungkin harga ya, harga jualnya nih yang ya jatuh banget lah cuy dibanding CBR yang masih stabil. Ya ini menjadi satu orang tuh ogah beli juga ya kekurangannya ya, dan juga tentunya dulu itu harganya ini hampir
di atas dari si CBR 150R, sehingga orang-orang kalau mending mikir untuk beli motor ini. Oke cuy, itu beberapa kekurangan dari gua yang bisa gua sampaikan. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah ada kekurangan lain di motor ini? Tulis di kolom komentar.